Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Sebelum membahas tentang status syalatnya orang yang was-was soal kentut, patut kita pahami terlebih dahulu perbedaan antara was-was dan syak, ragu-ragu. Sebab perbedaan di antara kedua istilah ini dalam disiplin fikih cukup signifikan. Namun seringkali banyak orang yang masih salah paham dan menyamakan terhadap kedua istilah tersebut. Perbedaan di antara keduanya misalnya dijelaskan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Perbedaan antara syak dan was-was bahwa syak adalah ragu-ragu dalam terjadi dan tidaknya sebuah hal. Syak juga merupakan meyakini keseimbangan di antara kedua hal tersebut, terjadi dan tidak terjadi, tanpa adanya keunggulan pada salah satunya. Jika salah satunya unggul karena unggulnya hal yang dihukumi atas kebalikannya maka disebut zan, dugaan kuat. Sedangkan kebalikannya disebut wam, dugaan lemah. Sedangkan was-was adalah bisikan hati dan syaitan yang tidak berdasar pada tendensi. Berbeda halnya dengan syak yang berdasar pada tendensi. Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Balawi, Bughyah Al-Mustarsyidin, Hal. 10. Dari referensi di atas dapat dipahami bahwa derajat was-was ada di bawah syak. Sebab terjadinya syak berpijak pada suatu tendensi. Sedangkan was-was hanya sebatas bisikan hati yang tidak berdasar pada tendensi apapun. Sehingga dalam banyak permasalahan pada sholat, orang yang was-was pada suatu hal, batalnya sholat, sama sekali tidak dipertimbangkan. Sedangkan ketika seseorang syak pada sebagian permasalahan dijadikan pertimbangan. Misalnya seperti dalam kasus taradud, ragu-ragu, pada niat keluar dari sholat yang membedakan antara syak dan was-was, seperti yang dikutip dalam Kifayah Al-Ahyar. Tidak termasuk kategori syak datangnya rasa ragu-ragu, membatalkan sholat, dalam hati seperti halnya yang terjadi pada orang yang was-was. Sebab terkadang terjadi pada orang yang was-was munculnya gambaran ragu-ragu dalam hati dan hal yang diakibatkan dari keraguan itu. Maka hal demikian tidak membatalkan sholat. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayah Al-Ahyar, Hal. 181. Sehingga ketika pemahaman di atas ditarik dalam permasalahan seseorang yang was-was antara kentut atau tidak ketika sholat, maka hal tersebut bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Syalatnya tetap dihukumi sah dan wajib untuk melanjutkan sampai selesai dengan tanpa mempertimbangkan was-was yang muncul tanpa berdasarkan tendensi yang jelas.
Sebab was-was tersebut hanyalah pembujuk dari syaitan yang mengganggu ibadah solat yang sedang dilakukan olehnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadits. Syaitan akan datang pada solat kalian. Lalu ia meniup anus kalian hingga seolah-olah kalian berhadas padahal kalian tidak berhadas. Maka ketika kalian menemukan kejadian demikian, janganlah berpaling, membatalkan solat, sampai kalian mendengar suara atau mencium bau. Hr. Bazzar. Dalam hadits di atas secara tegas dijelaskan bahwa selama tidak ada tendensi yang jelas, seperti mendengar suara kentut atau mencium bau kentut, maka keraguan-raguannya, syak, tidak dipertimbangkan. Jika ragu-ragu, syak, pada kentut saja tidak berpengaruh dalam keabsahan syalatnya, apalagi ketika ia was-was antara kentut atau tidak, maka jelas hal tersebut sangat tidak berpengaruh dalam keabsahan syalatnya. Namun mendengar suara kentut dan mencium bau kentut dalam hadits di atas bukanlah suatu syarat paten, kait, dalam menentukan batalnya solat seseorang. Sebab yang menjadi pijakan adalah yakinnya seseorang atas keluarnya sesuatu pada duburnya. Meskipun ia tidak mendengar suara kentut ataupun mencium bau kentut. Misalnya seperti dia merasakan sendiri keluarnya kentut dari duburnya tanpa mendengar suara dan mencium bau kentut. Penakwilan makna hadits di atas secara tegas dijelaskan dalam kitab Bujairami ala Al-Hatib. Yang dimaksud dengan hadits di atas adalah mengetahui, yakin, keluarnya kentut. Bukan yang dimaksud adalah mendengar suara kentut dan juga bukan mencium bau kentut. Dan yang dimaksud bukanlah meringkas batalnya wudhu hanya terbatas pada suara dan bau, tetapi menafikan wajibnya wudhu sebab ragu-ragu, syak, dalam keluarnya angin. Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Hatib, Juz 2, hal 180. Dengan begitu, selama seseorang yakin dalam kesucian dirinya dari hadats karena telah melakukan wudhu, maka was-was atau ragu-ragu dalam batalnya wudhu tidak dipertimbangkan, baik itu terjadi ketika sedang solat ataupun di luar solat. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Dalil Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj. Seseorang yang yakin dalam keadaan suci lalu ia ragu-ragu dalam wujudnya hadats maka dia dianggap tetap suci. Baik hal tersebut terjadi pada saat solat ataupun di luar solat. Syekh Abu Abdurrahman Rajab Nuri, Dalil Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj, Juz 1, hal 38.